Rahayu, selamat datang di video saya. Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman suku, budaya, dan juga sistem hukum. Di samping hukum nasional, Indonesia juga mengenal adanya hukum adat yang hidup dan diberlakukan di tengah masyarakatnya. Di salah satu provinsi Indonesia, yaitu Papua, khususnya di Kabupaten Nabire, hukum adat masih menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat adatnya. Salah satunya yaitu hukum adat dari suku Wate. Bagi masyarakat adat, khususnya suku Wate di Kabupaten Nabire, tanah bukan hanya sekedar hamparan lahan, tetapi juga identitas dan sejarah kehidupan. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah adat warisan leluhur yang dijaga oleh lintas generasi. Namun, apabila tanah tersebut bersinggungan dengan kepentingan pembangunan dan juga hukum negara, konflik pun tidak terhindarkan. Bersama saya, Hayuni Cahyo dari Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seputar bagaimana hukum adat suku Wate diberlakukan. Kemudian ketika sengketa tanah itu terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Hukum adat suku Wate diberlakukan di wilayah adat suku Wate Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, khususnya di kampung-kampung yang masih mempertahankan sistem sosial adatnya. Hukum adat suku Wate memiliki ruang lingkup yang luas, terutama dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Yang pertama ada yang mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan tanah ulayat, termasuk dari batas wilayah antar suku maupun marga. Nah, batas-batas ini tidak selalu tertulis, tetapi juga diingat dan diwariskan melalui cerita, tanda alam, ataupun kesepakatan adat. Yang kedua ada hukum adat pewarisan tanah yang dilakukan secara turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tanpanya ada persetujuan adat. Yang ketiga ada hukum adat yang mengatur tentang pemanfaatan tanah oleh pihak luar, termasuk pemerintah ataupun pihak swasta itu sendiri. Setiap pemanfaatan tanah adat itu wajib melalui persetujuan dari masyarakat adat ataupun dari lembaga adat itu sendiri. Kemudian yang keempat, hukum adat menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa yang ada, baik antar masyarakat lokal itu sendiri ataupun antar masyarakat adat dengan pihak luar. Kemudian salah satu wilayah penting dalam penerapan hukum adat suku Wate dalam kasus ini adalah kawasan sekitar Bandara Nabire yang dahulu merupakan bagian dari tanah adat suku Wate. Kemudian dilepaskan untuk pembangunan fasilitas negara. Sejak saat itu, wilayah ini menjadi pusat sengketa antar masyarakat adat dan negara. Nah, pemberlakuan hukum adat suku Wate ini dijalankan oleh kepala suku dan tetua adat yang bertindak sebagai pemegang otoritas adat. Di sini mereka memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tanah adat itu absah untuk diklaim, kemudian memimpin adanya musyawarah, serta menetapkan keputusan adat itu sendiri. Selain itu juga terdapat Badan Permusyawaratan Suku Adat Wate yang berfungsi sebagai wadah representasi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayatnya. Dalam kasus sengketa tanah Bandara Nabire, lembaga adat ini bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire dan juga pemerintah daerah sebagai pihak penengah.
Dalam hukum adat suku Wate, penyelesaian sengketa tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan keseimbangan sosial. Nah, mekanisme ini digunakan untuk menyelesaikan masalah adat tersebut. Nah, melalui musyawarah adat yang dimana termasuk dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Tahap penyelesaiannya yaitu pertemuan adat, penyampaian klaim dari masing-masing pihak, kemudian kesaksian dari beberapa tetua adatnya, dilanjut dengan perumusan kesepakatan bersama. Untuk bentuk sanksi dan penyelesaian adatnya sendiri biasanya berupa tentang pembayaran kompensasi adat, terus pengakuan kembali hak ulayat, kewajiban adat sebagai bentuk tanggung jawab sosial, serta kesepakatan damai yang tertulis maupun lisan. Nah, pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat adat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Nah, secara normatif hukum adat suku Wate ini juga diakui oleh negara, terutama melalui Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan daerah ataupun peraturan daerah khusus. Namun dalam praktiknya keberlakuan hukum adat sering berbenturan dengan hukum nasional, khususnya ketika tanah adat itu sendiri telah memiliki sertifikat atau ditetapkan sebagai aset negara. Hal ini menyebabkan adanya hukum adat tidak selalu berjalan mandiri atau berjalan dengan lancar, melainkan harus dilakukan negosiasi dengan sistem hukum nasional. Nah, akibatnya banyak terjadinya sengketa hukum adat itu sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya, Rahayu.